Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Haniyatul Qudum. Al-Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti wa Syekh Muhammad Nawawi Al-Syekh Al-Jawi usulihim wa qura'ihim wa wazarihim quta'ihim wa ila Syekh Al-Jawi Syekh Al-Walid Abdul Rahman bin Ahmad Abdul Qadir As-Suyuti Usahibul Maqam Al-Habib Hussein Al-Hussein Al-Qasim Al-Syekh Al-Barbiruhi Jihad Hasan Basri Abu Bakar wa Syekh Al-Barbiruhi Kaya Habizuddin wa Syekh Al-Barbiruhi Al-Syekh Muhammad usulihim wa qura'ihim wa wazarihim quta'ihim ajma'in أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينقون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله Sebelumnya diberitahukan kita setiap sebulan sekali mulai saat ini ada pembacaan maulid juga. Jadi sebulan sekali. Insya Allah minta bagi kepada Bapak, konsumsi kita ada beda kalau baca maulid. Karena membedakan Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi doain aja jamaah sekalian biar ada rezekinya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
tariqul Qur'an wa qala sallallahu alaihi wasallam rahimallahu al-mutakhallilina ummati bil wudu'i wa ta'ami. Jadi dibagi waktunya buat baca maulid. Dan setelah itu ada undangan juga nih. Bapak siapa ini yang suka Fadli abang itu Bang Yasin undang kita habis dari sini ada acara tahlil. Setelah tasyakuran khitanan beliau punya anak di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adana nafa'ihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tayyibu afwahakum bisiwaki fa innahu tariqul Qur'an. Dan bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan tayyibu afwahakum, bikin wangilah mulut-mulut kalian. Jadi Nabi perintahkan kita agar mulut kita ini wangi, jangan sampai terendus bau yang gak sedap dari mulut kita sehingga membuat diri kita juga tidak nyaman. Bahkan kalau kita mungkin berbicara, berhadapan, berbincang dengan teman kita, dengan orang lain, tentu saja membuat tidak nyaman teman kita yang sedang kita ajak bicara. Jadi biar diri kita nyaman, biar orang yang kita ajak ngobrol juga nyaman, maka Rasulullah katakan tayyibu afwahakum, bikin wangilah mulut-mulut kalian. Apalagi kalau kita pengen sholat Jumat, kita pengen mengadakan perkumpulan, kemudian mulut kita bau, maka menggunakan siwak itu hukumnya jadi wajib. Jadi antum nih kalau pengen sholat Jumat jangan makan jengkol, jangan makan pete, karena takut bisa ganggu jamaah yang lain. Waktu keluar ucapan dari lisan kita, baca Fatihah, ternyata bawa angin, bawa apa nih, gitu. Nah, jadi teman kita ntar kena napas, kayak napas, terasa rendus baunya. Itu jadi hukumnya kalau kata ulama, hukumnya jadi wajib pakai siwak. Atau kita nadarin umpamanya, kita nadar pakai siwak, maka hukumnya yang tadinya sunnah, hukum pakai siwak dengan sebab kita nadarkan, maka jadi wajib. Ya. Nah di sini ada al-amr, perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyibu afwahakum, bikin wangilah mulut-mulut kalian, ay bi izalatir raihatil karihah, yaitu dengan tentunya kita hilangkan rasa bau yang tidak sedap, rasa-rasa yang enggak enak yang terhembus dari mulut kita, itu kita hilangin. Minha ay minal afwah, min afwah itu dari mulut-mulut kita, rasa bau-bauan yang enggak enak itu kita hilangin. Ya. Dengan apa? Kata Rasulullah, bisiwaki, dengan kita menggunakan apa? Siwak. Hilangin rasa bauannya. Ya. Siwak itu kan nggak perlu kita pakai kayu siwak aja.
dapat pahala juga sesuatu yang apa? Yang kesat. Boleh pakai sikat gigi, kita hilangin rasa bauan mulut kita. Apa aja yang kesat-kesat. Ya, tapi afdalnya bil araq, kayu araq gitu. Yang biasa kita pakai kayu siwak. Ya, jadi kita hilangin rasa bauan mulut kita dengan disiwaki, dengan menggunakan siwak. Apalagi kalau kita berapa hari kagak sikat gigi, terasa gigi jadi tebal lagi. Benar nggak? Nah, kita nggak sikat gigi berapa hari gitu kan. Waktu banjir mungkin kan. Waktu banjir kagak sikat gigi, kagak mandi gitu kan ya. Kita pengen mandi, beli airnya gitu. Sikat gigi juga, pokoknya air buat cukup buat minum doang gitu. Itu gigi kita terasa tebal kalau nggak sikat gigi. Tebal apa tuh gigi kayaknya? Ya, tebal sama yang kuning-kuning gitu. Ya alam kolah itu artinya jigong kata orang. Itu tebelnya mah itu jadi agak enak gitu. Ya. Nah itu kita hilangin. Ya. Dari anjuran daripada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mulut kita biar wangi? Kenapa mulut kita biar bersih? Biar nggak bau? Fa innahu tariqul Qur'an. Dikarenakan yang namanya mulut kita ini, lisan kita ini, itu merupakan tariqul Qur'an di situ. Merupakan jalannya Al-Qur'an. Karena disitulah jalan lalunya pelafazan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Jadi pelafasan ayat-ayat suci Al-Quran kan kita pakai lisan, mulut kita gitu. Pengucapan lewat mulut kita kan, ya. Mengucapin lewat mulut kita. Makanya kumur-kumur dengan memasukkan air ke hidung itu lebih afdalan kumur-kumur ketimbang memasukkan air ke hidung. Kenapa? Karena kalau kumur-kumur itu kan di sini kan tempat pelafasan Al-Quran. Orang baca Quran pakai mulut pakai hidung. Nah, bisa gak kita baca Quran begitu? Nah, makanya ditinjau dari segi keabdolan, abdolan kumur-kumur, apa abdolan masukin air ke hidung gitu, abdolan kumur-kumur. Karena disitulah tempat pelafasan Al-Quran Al-Karim. Ya. Memang kalau mulut kita bau lagi baca Al-Quran kagak ada adab. Bersih dulu, ya, terus makan jengkol. Ya, bilangnya katanya pakai kopi apa itu? Ya, pakai aman aja deh biar wangi. Selain kita bersiwak, siwakan juga. Terus pakai apa itu? Zat-zat yang bisa ngilangin bau deh. Sekarang sih banyak dijual apa itu? Serin. Apalagi itu? Permen. Ya, macam-macam. Kalau orang dulu pakai beras katanya, makan beras. Ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau mulut kita bau baca Quran sama juga kalau kita niat melecehkan Al-Quranul Karim kafir gitu. Ya, melecehkan Al-Quranul Karim. Makanya ketika kita baca Al-Quran itu ada adab-adabnya yang harus kita jalankan di sini. Ya, seperti kalau seumpama kita baca Quran kita muak, berhenti dulu. Kan kadang-kadang kita baca Al-Quran sambil muak gitu. Kalau ngantuk, sambil muak gitu. Berhenti dulu di situ. Jangan ambil sambil muak berhenti. Ya. Jangan sambil muak sambil baca. Sunnahnya kita suci, wudu dulu. Ya kan baca Quran nggak punya wudu juga boleh. Karena baca, bukan nyentuh kan. Kalau nyentuh itu kan kita kudu suci. Tapi kalau baca Al-Quran sekalipun kita kagak wudu boleh gak? Boleh. Tapi dilihat dari segi keabdolannya, abdolan ya wudu tentunya. Siwakan dulu adab kita. Jadi pengen baca Quran tuh siwakan dulu gitu. Ya, ketika kita pengen bacanya di situ siwakan dulu kita. Ya. Jangan pakai kaos, pakai baju yang rapi, tutup aurat kita. Kayak koko, kayak peci gitu. Nah, karena ketika kita baca Quran, kata ulama, kata Syekh Nawawi Al-Albani, li'annahu munajin rabbahu, dikarenakan ketika itu dia sedang bermunajat kepada Allah.
Jadi kudu dalam keadaan sopan. Ya, menghadap kiblat di situ. Ya. Tiap kali umumnya kita lagi baca Quran kemudian kita buang reak gitu. Terus buang reak jangan lanjut. Adabnya kalau kita kan kadang kita pengen reak gitu kan. Kita baca Quran pengen reak gitu. Buang langsung baca, jangan. Kumur-kumur dulu adabnya. Kita ambil ayat, kumur-kumur baru lanjutin baca Quran. Begitu sampai segitunya. Sampai segitunya. Begitu jadi. Baca pelan-pelan, tartil. Kalau cepat-cepat, kalau yang mau keluarin hurufnya bagus, ada masalah. Kalau cepat berantakan, jangan. Jadi dikatakan oleh baginda Rasul, fa'innahu tariqul Quran, dikarenakan lisan kita, mulut kita itu merupakan jalan daripada Al-Quranul Karim. Jadi tempat pelafazan Al-Quranul Karim. Ayat-ayat suci Al-Quran kita lafazkan pakai lisan kita. Jadi kudu wangi di situ. Wa fi haditsin rawahu at-Tabarani an Ibnu Mas'ud bi isnadin hasanin. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani dari Ibnu Mas'ud ya, bi isnadin hasanin, dengan isnad yang hasan, takhallalu fa innahu nazafatun. Menselat-selatkanlah kalian. Artinya kita selat-selatin, kita punya gigi. Selat-selatin. Jadi kan kita pakai siwak itu gimana kemarin? Ajarin. Balapan. Gini kan? Selat-selatin. Oh gitu. Ini. Di sini. Sini. Dalam bawah. Sini, atas, tengah, ke tengah. Kemudian bawah, ke tengah, kemudian dalam. Atas bawah, kemudian atas. Nah, gitu. Nah, jadi begitu tuh cara itu. Takhallalu selat-selatin kalian punya gigi. Kenapa demikian kita kudu menselat-selatkan gigi kita? Fa innahu nazafatun, dikarenakan menselat-selatkan itu kita pakai siwak, itu merupakan nazafatun, bagian daripada kebersihan. Ya. Yang nggak ada giginya bagaimana? Selat-selatin aja. Pura-pura ada gigi. Nanya kita, Ustaz, kalau nggak punya gigi gimana? Takut pertanyaan saya apa? Kalau nggak ada giginya nggak tahu. Ya udah, emang ilmu. Takutnya nggak punya gigi malu nanya. Makirin saya ya mas itu ya. Saya kan langsung tahu. Karena emang nih Apa-apa. yang nggak punya gigi tetap. Mendingan nggak ada gigi, enak, kagak sakit gigi. Jadi yang nggak punya gigi tetap sunnahnya begini. Gitu juga. Kayak orang pengen cukuran, dia udah botak, ya. Maka bagaimana? Halak itu sekalipun dia nggak ada rambutnya, tetap pisau cukurnya dijalanin di atas kepalanya. Gitu. Kita halak itu kan cukuran gitu, ya. Umroh atau haji, kemudian kita pengen cukur, kan kita rambut kita udah nggak ada rambutnya, kepala kita udah botak gitu. Bahkan bukan botak numpuk, memang udah nggak ada tumbuh-tumbuhnya, kayak profesor umpamanya habis kepalanya. Bagaimana? Maka pisau cukur kita jalanin. Padahal itu kagak ada apa? Kagak ada rambutnya di sini. Gitu. Nah, siwakan begitu juga. Yang nggak ada giginya begini. Tahu nggak? Tetap dapat sun, cuman awet siwaknya. Garoba itu. Paling hilang. Kalau siwak rokok bisa ngepek gitu. Tapi kalau siwak ini kagak roba-roba, ini kagak bisa habis. Yang lama isinya. Iya, roba isi itu udara itu. Pelan cuman malih. Wan nazafatu tad'u ilal iman, sedangkan yang namanya kebersihan itu dapat mendorong kepada keimanan. Ya, kan an-nazafah minal iman kan. Kebersihan itu sebagian daripada apa? Pada iman di situ. Jadi kalau kita pikir apa sangkut pautnya antara menselat-selatkan gigi
dengan keimanan. Apa sangkut paut kalau kita pikir keimanan dengan ngelat-ngelatin gigi gitu. Di sini ya, yang menjadi masalah keimanan karena kita ittiba ila Rasulullah. Karena kita mengikut kepada siapa? Kepada Rasulullah. Karena kita mengikut kepada Rasulullah, nah, maka di situ tad'u ilal iman. Jadi belum tentu kan orang juga bisa menselat-selatkan giginya. Kadang memang kita udah dapat faedah-faedah bersiwak, tapi kita kadang kan nggak bisa ngejalanin. Makanya kita minta biar dapatin ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang bisa kita amalkan. Kita habis dapat, kita bisa amalin, itu namanya ilmu manfaat. Kalau kita nggak bisa ngamalin, namanya ilmu yang nggak manfaat. Kalau nggak bisa ngamalin, jadi sedikit demi sedikit mudah-mudahan apa yang kita dapat kita bisa ngamalin. Ini ngamalin belum? Ini dari lebaran sebelum lebaran pembahasan. Ada nggak pada siwaknya udah pada beli belum? Goreng bersihan mesinnya. Ya 2 hari itu kan. Kalau kita kagak bawa HP terus udah jalan balik lagi. Di kantong biasa bawa rokok, kagak bawa rokok balik lagi tuh, bela-belain pulang. Tapi kita kira-kira kita pengen majelis taklim kagak bawa siwak balik lagi apa enggak? Jujur aja. Emang begitu bawaan itu setan begitu. Aja mulai ngaji pakai nggak ada. Bawa deh, bawa aja. Nah, ini wal imanu ma'a sahibihi ay fil jannah, dan iman beserta orang yang memiliki keimanan itu tentunya ay fil jannah, tempatnya itu di dalam apa? Surga. Ya. Sebesar apapun dosa seorang hamba, sebanyak apapun dosa yang dia perbuat, tapi ketika dia meninggal dalam keadaan membawa iman, maka tetap sekalipun dia ngetem dulu di neraka, pada akhirnya dia bakal masuk ke dalam apa? Surga. Yang penting di sini ada imannya, walaupun kecil imannya. Mithqala dzarrah minal iman, sekecil biji sawi. Kalau sekarang, kalau dulu bilang biji sawi, kalau sekarang netron. Ya, ada lagi tuh apa? Atom apa? Yang lebih kecil lagi, molekul yang kecil ada tapi nggak kelihatan sama kita. Yang penting masih ada iman sekecil apapun. Sekalipun kita masuk ke neraka dulu, udah habis kejahatan kita, bakal masuk ke dalam apa? Surga. Ini saya rasa cukup sekian nih, karena masih panjang nih, pengen baca maulid juga. Mudah-mudahan nih kita bisa amalin, sehingga menambahkan keberkahan bagi kita dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.